itu hasilnya alhamdulillah ala kulli hal ya, di atas segala keadaan. Pasti itu tetap yang terbaik dari Allah. Memang gugatan kami ditolak oleh majelis hakim dengan beberapa pertimbangan yang kalau bagi saya secara pribadi pertimbangan itu agak-agak lucu gitu. Sebenarnya saya udah menebak karena kan memang ada produk hukum isbat nikah palsu itu kan dengan Bambang bin Arifin yang dulu pernah saya buat dengan Bang Pamungkas ya kan. Jadi saya udah nebak pasti itu akan mengganjal dari gugatan saya. Cuman tadi setelah saya baca hasil putusan itu, kalau itu kan udah jelas ya memang ada produk hukum. Nah yang saya baca itu yang beberapa yang lucu itu alasan hakim itu satu seperti saya kan bilang kalau saya tuh nikah di Jakarta Selatan. Kenapa? Kan alamat Jakarta Timur katanya hakim gitu kan. Padahal kan sebenarnya kita mau kata ke Jakarta Timur, mau nikah di Mekah mau nikah di Bali, di Lombok kan itu nggak masalah. Cuman itu dijadikan hakim sebagai alasan bagian dari pertimbangan kenapa dia menolak gugatan saya. Terus dia bilang juga katanya antara saksi dari pihak saya penggugat dengan saksi dari Bambang Pamungkas pada saat menikah tidak saling tahu nama. Kan tidak ada kewajiban untuk saling kenal kan antara saksi, ya kan, kalau misalnya nikah saksi mempelai pria si A, saksi mempelai wanita si B gitu kan. Nah si A dan si B nggak saling kenal kan nggak apa-apa, tapi itu karena tidak kenal itu dijadiin alasan gitu. Jadi alasannya itu lucu-lucu gitu. Padahal apa ya? Saya kira hanya karena si produk hukum isbat nikah aja gitu. Terus ada juga hakim menyampaikan bahwa tidak ada bukti DNA antara Anjani dengan bapaknya katanya. Dia nyampein kalau tidak ada pengajuan tes DNA gitu. Padahal jelas-jelas kami mengajukan tes DNA dan ditolak oleh majelis hakim tes DNA tersebut gitu. Tapi di situ Pak Hakim menulis bahwa tidak ada tes DNA karena kita tidak mengajukan gitu. Itu udah pernah dibahas waktu itu tuh. Dulu Mas Bambang pengen saya tetap kerja. Saya kan dulu bekerja di suatu tempat yang mengharuskan saya lapor nikah. Ada buku nikah berarti kan. Nah itu Mas Bambang menyarankan kepada saya udah dibikin aja bisa nggak katanya gitu. Dia yang membiayai pembuatan buku nikah palsu itu, tapi sama saya di cancel. Tapi memang waktu itu tuh salah saya tidak sampai selesai proses pengcancelannya itu. Jadi akhirnya si produk isbat nikahnya udah terbit, tapi memang buku nikahnya tidak ada karena memang saya tidak mau meneruskan proses. Amalia dengan Bambang bin Haji Arif bin ya, waktu itu nama fiktif. Sebenarnya majelis hakim juga tahu, cuman kan memang kalau dalam kasus perdata yang dilihat itu adalah bukti formil gitu ya. Nah produk hukum isbat nikah itulah bukti formilnya. Jadi kami sebenarnya sudah menebak gitu, itu akan seperti itu. Cuman alasan-alasan hakim lain yang tertulis di hasil putusan itu yang lucu-lucunya tuh seperti itu. Kita belum tahu ada rencana apa-apa. Cuman saya ucapin selamat kepada Mas Bambang Pamungkas, juga kepada lawyernya Zeri Hasanul telah memenangkan perkara ini gitu kan, dan juga kepada majelis hakim yang sudah mensupport Mas Bambang juga dengan pengacaranya. Saya ucapkan selamat ya. Kita lihat aja pengadilan di akhirat nanti seperti apa, kan kita belum tahu, kita nggak tahu. Saya kalau hasil putusan saya udah nebak. Jadi sebenarnya kalau kecewa karena hasil putusannya tuh enggak ya kan, maksudnya karena udah ketebak karena ada terganjal produk hukum isbat nikah palsu ini nih. Tapi alasan-alasan hakim itu loh yang membuat saya akhirnya jadi hakimnya seperti ini ya. Padahal dalam persidangan dia tahu persis, lihat bukti foto, lihat bukti video, lihat bukti segala macam di situ. Tapi di surat putusan hakim menyatakan bahwa tidak terbukti ada pernikahan dengan Amalia dan Bambang Pamungkas katanya. Kenapa? Karena tergugat Bambang Pamungkas tidak mengakui adanya pernikahan. Ya sekarang mana ada maling ngaku gitu. Tapi itu yang disampaikan hakim. Nah itu yang bikin saya kecewa, alasan-alasan hakimnya gitu. Tapi kalau dia beralasan karena terganjal produk hukum yang isbat nikah itu, saya emang udah nebak gitu. Nggak kecewa, saya udah tahu pasti akan seperti itu. Kan kita berpikir logis ya, ada ini berarti kayaknya agak susah gitu. Tapi begitu hakimnya membicarakan masalah kayak dia tidak mengakui karena BP tidak mengakui Anjani itu anaknya. Sekarang mana ada malah ngaku gitu loh, kan ada. Dan maksudnya tuh kenapa dalam yang saya kecewa itu hakim sebagai manusia ya kan, punya hati nurani, dia lebih membela orang yang tua-tua ketimbang hak anak-anak sebagai warga negara Indonesia hanya untuk tahu asal usulnya loh gitu. Tapi hakim lebih membela orang yang tua-tua. Ya belum ada rencana sih. Kan tadinya saya masih punya itikat baik ingin menyelesaikan ini baik-baik dengan Mas Bambang. Kan gimana pun juga kita saudara sesama muslim ya kan, jangan ada permusuhan
memaksakan, jangan ada apa ya. Tapi ya nyatanya seperti ini ya, Mas Bambang menghalalkan segala cara untuk tidak bertanggung jawab terhadap anak. Tapi kalau soal laporan secara pidana belum kepikiran. Saya udah berusaha kan lewat pengadilan agama ini memperjuangkan hak anak-anak saya. Anak saya nanti suatu saat dewasa tahu ya saya sudah berjuang. Jadi saya pikir ya untuk sementara cukup sampai situ dulu, karena saya juga memilih jadi ibu yang bertanggung jawab aja deh buat anak-anak saya, gitu. Hidup saya tetap berjalan kan. Nah, karena kan ini tadinya kan saya kan tetap berjanji sama diri saya gitu, saya akan tetap menjaga nama Mas Bambang kan, tapi dia ingkar janji sama anaknya gitu kan. Nah, tapi di satu sisi ketika saya menjaga nama beliau juga kan saya apa ya, saya menutupi kebohongan beliau kan. Dengan adanya gugatan ini kan saya jadi apa ya, lega aja, saya nggak perlu nutup-nutupin dari orang siapa bapaknya anak-anak ya kan, siapa suami saya, mantan suami saya nggak perlu nutup-nutupin kan, nutup-nutupin itu kan nggak enak gitu. Jadi ya udah saya lega aja sih, saya sudah tidak melakukan atau menutupi kebohongan yang Mas Bambang minta kepada saya dari pertama nikah itu kan, saya udah apa ya, lega lah gitu. Jadi saya nggak ada sia-sia karena hidup saya tetap berjalan normal, akhirnya saya ya bisa hidup normal gitu, nggak nutup-nutupin sesuatu. Ya walaupun kan ini kan sebenarnya hanya untuk hak asal usul anak, itu yang saya perjuangkan kan, bukan untuk hak saya atau apa gitu. Tapi mungkin Pak Hakim tidak paham, lawyernya BP tidak paham, Mas BP juga nggak paham, berarti ya nggak apa-apa. Belum tahu ya. Tadi saya belum sempat ngobrol kan, saya juga baru tahu, kayak malah tahu duluan teman-teman. Harapan saya ya saya tetap doakan aja semoga Mas Bambang dan temannya ya, lawyernya maksudnya apa ya, dibutuhkan untuk apa sih kita menang dalam hubungan ganda ramah. Saya sih sebenarnya dalam kondisi seperti ini malah bersyukur Allah masih mengasih saya pahala sabar lebih banyak lagi gitu kan. Tapi yang saya takutkan adalah pihak Mas Bambang Pamungkas. Secara dunia ini aman, tapi yang namanya apa ya, hakim Allah tuh sebaik-baik hakim kan, kita nggak tahu balasan dari Allah atas perbuatan Mas Bambang dan lawyernya untuk berbohong sedemikian rupa itu seperti apa kan, kita nggak tahu. Alhamdulillah ya, itu yang lebih saya takutkan gitu. Itu memang setelah pembuktian selesai, itu hanya sebagai bukti tambahan aja ya, tapi itu tidak diterima gitu. Cuman yang saya sayangkan kan hakim sudah lihat tes DNA, walaupun itu disampaikan setelah pembuktian selesai ya, tapi di hasil keputusannya itu hakim bilang kalau kita tidak mengajukan tes DNA gitu. Itu kan kontradiksi ya, udah jelas-jelas ada hasil tes DNA, kita juga ngajukan gitu kan di pengadilan tapi ditolak oleh majelis hakim. Kenapa di surat hasil putusan disebut bahwa kita tidak mengajukan gitu? Itu gimana? Berarti belum sempat tapi ditolak oleh majelis hakim. Katanya buru-buru soalnya ditunggu sama Mahkamah Agung katanya. Sebelum pada saat pembuktian kita udah ngajuin. Jadi maksudnya nggak di awal-awal sidang ngajuin? Ya sebenarnya udah mulai, cuman belum direspon atas akhir baru dikasih keputusan bahwa nggak usah gitu. Karena kan percuma kan, BP-nya juga pasti nggak mau kata hakimnya gitu. Berarti Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.